Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ciri generasi soleh, wonge sabar atine tenang. Sabar iku dadi sahabate, ikhlas iku nguwatno langkahe. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ciri generasi soleh, wonge sabar atine tenang. Sabar ikhlas dadi senjatane, sabar ikhlas nentokno mulyane. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat tadi menceritakan tentang kesabaran dan keikhlasan, bahwa di dalam hidup ini untuk kita menjadi sukses perlu sabar dan hati yang luas. Dan hati yang luas itu adalah implementasi daripada keikhlasan. Pada abad 19 ada sebuah kisah tentang seorang maestro yang sangat terkenal sampai sekarang. Dia bernama Niccolo Paganini. Dia seorang maestro yang luar biasa, pemain biola. Apabila dia main biola itu semua pemudanya banyak yang datang. Bukan hanya di daerahnya, tapi bahkan dari berbagai negara banyak yang datang. Suatu ketika sang maestro ini mengadakan konser internasional, konser besar di daratan Italia, di pinggiran. Nah, untuk apa? Untuk agar para pemujanya itu bisa dengan mudah datang ke tempat tersebut. Nah, singkat cerita, di saat konser itu sudah dilaksanakan, banyak yang datang dari berbagai negara dan tempat-tempat terdekatnya. Pada waktu konser dilakukan, sang maestro memainkan sebuah biola. Dan di luar dugaan, sudah pemainnya banyak yang datang, biolanya itu putus satu. Dan ini membuat sang maestro berkeringat dingin, dahi dan badannya lumayan bengkak. Dan di luar dugaan lagi, setelah dimainkan, senarnya kedua putus lagi. Dan putus terus, tinggal satu senar. Karena sang pemuja ini, banyak pemujanya, ada berdiri dan mengucapkan tepuk tangan untuk menyemangati sang maestro. Para pemuja bilang hebat, hebat, hebat. Tetapi sang Niccolo Paganini meyakini bahwa mustahil ini bisa dilakukan bermain biola dengan satu senar. Tapi akhirnya Niccolo Paganini menyatakan supaya duduk semua. Para penonton sudah duduk semua. Dan dia mengangkat biola itu sambil mengatakan
Niccolò Pagani ini bermain satu senar dan seluruh orkestranya disuruh bermain semaksimal mungkin di wilayah masing-masing. Dia dilakukan terus bermain sampai permainan itu selesai dengan indahnya, berhasil menyelesaikan permainan dengan indah. Dan semua bertepuk tangan. Niccolò Pagani luar biasa hebat. Mungkin dulu biasa-biasa dia kejadian itu, tetapi ini membuat sejarah sang maestro dunia. Kadang kita ini fokus pada permasalahan, kekecewaan, hati yang merontung, hati yang tidak tenang, hati yang sakit, atau digoda ujian yang berat. Kita fokus kepada ujian-ujian tersebut, tetapi kita tidak fokus kepada potensi kita, sehingga kita menjadi lemah. Niccolò Pagani ini mengajarkan kita bagaimana kita selalu fokus kepada potensi kita, bukan fokus pada kelemahan kita. Di saat kesulitan datang, dia berupaya menyelesaikannya dengan sempurna. Dan ini pun diajarkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah dikepung oleh kaum musyrikin, sudah tidak mungkin ini, sudah kepepet. Tetapi saat kepepetnya beliau ini, beliau seorang motivator yang unggul dan seorang uswah. Beliau sambil memukul-mukul parit sambil mengatakan, suatu saat nanti akan ada sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentara yang akan mengalahkan tentang Timur. Bayangkan, di saat kondisi terpepet seperti itu, beliau masih mengatakan pemikiran yang jauh. Karena Rasulullah yang mengatakan untuk itu berupaya untuk menjadi seseorang yang disebutkan, dan ini tidak gampang, itu dilakukan dari beberapa generasi sampailah ke generasi 800 tahun kemudian. Apa yang diucapkan Rasulullah ini terlaksana di zamannya Sultan Al-Fatih. Beliau seorang pemuda yang mengalahkan Konstantinopel. Masya Allah. Ini tentu semuanya itu kalau bukan karena kesabaran mustahil. Sebesar pemahaman kita tentang keimanan, ujungnya juga kesabaran. Maka sabar dan ikhlas itu, kata para ulama, itu adalah saudara jumpa. Nah, dari kisah sholawat, kisah tentang Niccolò Pagani, kisah tentang Rasulullah, semua intinya adalah sabar. Kalau kita kepingin sukses, baik di dunia maupun di akhirat, maka yang diperlukan adalah sabar dan keikhlasan. Semua cabang keimanan, semua cabang berbicara tentang kehidupan apapun, fenomena kehidupan, bahkan berbicara tentang bagaimana masuk surga banyak jalan. Mulai dari bagaimana kita masuk surga lewat sedekah, bagaimana kita masuk surga lewat ibadah-ibadah, atau lewat jalur manapun, semuanya intinya adalah dengan kesabaran. Maka jadikanlah sabar dan ikhlas menjadi penolong kita. Jadikanlah sabar dan ikhlas untuk menggapai kesuksesan kita, dan jadikan sabar dan ikhlas untuk menjadikan kita menjadi mulia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.